Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Ya, Habib. selamat siang, Mbak. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Sarah. Aku adalah salah satu content creator di Osborne dan Mas Habib di sini sebagai. Saya di sini sebagai PIC Maintenance di Osborne Rental Mobil. Oke, sekarang kebetulan banget kita lagi berdua dan sekarang kita mau membuat video dan membahas tentang skop pekerjaan PIC Maintenance. Dan aku punya beberapa pertanyaan nih buat Mas Habib. Mas Habib siap? Siap? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Banyak orang yang ngira pekerjaan maintenance itu cuma sekedar servis mobil. Sebenarnya apa aja sih tanggung jawab Mas sebagai PIC maintenance di Osborne dari pagi sampai pulang gitu? Sebagai PIC Maintenance ini sebenarnya adalah tanggung jawab yang sangat besar. Mm-mm. Karena di Osborne ini kita punya visi dan misi, yaitu menjaga kualitas kendaraan, khususnya mobil, itu untuk menjamin customer atau konsumen bisa menggunakan unit tersebut dengan aman dan nyaman. Oke, baik. Nah, sekarang aku masuk ke pertanyaan yang kedua. Misalnya, pagi ini ada unit yang baru dikembalikan oleh customer. Langkah pertama yang Mas biasanya lakukan tuh apa sih? Bisa dijelasin nggak prosesnya? Oke, jadi di saat customer ini nge-return, kalau bahasa kita return atau pengembalian unit, Ya. itu kita ngelakuin cek dulu. Ya, pertama dari odometer dan juga trip bensin. Gitu. Ketika odometer itu di saat kita lakukan pencatatan rekap perlu adanya servis rutin atau servis berkala, itu langsung kita masukkan ke servis berkala di bengkel-bengkel resmi atau bengkel-bengkel rekanan kita seperti itu. Dan mengenai servis berkala ini, dari saya sendiri sebagai PIC Maintenance itu punya data rekapan. Jadi setiap unit itu berbeda-beda. Contohnya Hyundai Stargazer itu servis berkalanya di setiap 15.000 km. Dan itu kita sudah pasti di bengkel resminya Hyundai. Dan juga unit lain seperti Toyota Avanza, Toyota Innova Reborn, dan juga Expander maupun Toyota Race itu kita rata di 10.000 km servis berkala. Itu. Prosesnya detail ya, Mas ya? Iya. Oke, sekarang aku masuk ke pertanyaan ketiga ya, Mas ya. Bagian kendaraan apa yang paling sering Mas temukan bermasalah saat inspeksi? Dan bagaimana proses penanganannya sebelum mobil boleh keluar lagi? Oke, saya izin jawab kembali terkait masalah yang luput itu sebenarnya bagian eksterior atau bodi pada mobil. Nah, banyak dari customer ketika pengembalian itu terdapat baret-baret baru yang terjadi pada customer gitu. Dan juga di saat kita melakukan pengecekan ada baret baru, itu kita langsung recap dan besoknya akan kita masukkan ke body repair. Jadi sudah pasti unit kita itu mulus kinclong gitu. Oke, mulus sebelum dikasih ke customer ya begitu. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Selain eksterior tuh apa aja sih detail kecil yang selalu Mas perhatiin sebelum mobil diserahin ke customer? Oke, detail kecil ya. Kalau dari pengecekan kita para operasional, saya sebagai PIC juga mengarahkan kepada setiap operasional kita itu sebelum kita menyerahkan kepada customer, sebelum kita jalan untuk menyerahkan ke customer itu kita lakukan pertama cek oli. Oh, cek Itu, oli. nah oli mesin ini kita punya bagian dipstick. Nah itu untuk melihat kadar olinya itu apakah bagus. Biasanya kalau yang sudah perlu servis itu berwarna hitam ciri-cirinya. Terus juga kita melakukan pengecekan air radiator. Nah ketika memang air radiator itu kurang, kita bisa menambahkan. Dan sudah pasti kita menggunakan air coolant atau air radiator, bukan air keran gitu. Karena ya saya tahu air keran itu malah membuat korosi di bagian mesin gitu. Terus yang ketiga adalah air wiper. Nah, air wiper ini penting banget karena ketika lagi hujan terus atau kita berdebu di jalannya itu perlu yang namanya air wiper untuk menyapu kaca depan tidak menghalangi pandangan seperti itu. Berarti tadi ada oli, air radiator, sama air wiper ini ya? Iya, betul. Kalau misalnya air wiper ini bisa aja gitu pakai air keran gitu? Oh, kalau untuk air wiper bisa, cuman dari kita punya cairan khusus untuk air wiper. Gitu. Iya, berarti benar-benar maintenance-nya benar-benar mendetail ya semuanya, nggak asal. Pernah nggak sih Mas ada customer yang melaporkan kendala saat sedang menggunakan mobil gitu? Biasanya apa yang langsung dilakukan tim maintenance setelah menerima laporan tersebut? Oh, baik. Jadi selama saya menjabat sebagai PIC Maintenance ini, yang sering saya temukan atau kendalanya itu adalah bagian ban. Tuh. Karena memang ban ini bersentuhan langsung dengan jalan gitu. Nah, apalagi jalan di Jakarta dan Faktor besar ya? faktor terbesarnya itu memang di jalan ini, ya namanya jalan Indonesia ini kan kita nggak tahu ada yang berlubang, tiba-tiba berbatu. Nah itu menjadi yang paling sering dikeluhkan customer, ban bocor atau ban kempes. Dan itu sih seringnya gitu. Nah biasanya kita melakukan penanganan
pasti melalui admin dulu gitu. Ketika admin mengarahkan ke PIC maintenance, baru dari saya akan mengarahkan customer untuk ketika memang hanya ban bocor, terkena paku ataupun apapun, itu bisa kita arahkan untuk tambal ban gitu. Nah, ketika memang ada suatu hal yang bannya tersebut itu bocor, pecah atau gimana, itu melakukan pergantian. Namun sebelum itu sudah pasti kita menyediakan ban serep dulu. Nah, jadi kita mengarahkan customer untuk memakai ban serep terlebih dahulu sampai nanti kembali ke garasi kita, seperti itu. Jadi selalu disediakan ban serep gitu di Iya. setiap unitnya ya emang. Kalau memang kendaraan mengalami kendala teknis di tengah perjalanan dan penyebabnya itu bukan human error, bagaimana prosedur Osborne dalam membantu customer? Izin jawab kembali terkait prosedur ketika memang ada kendala unit itu. Seringnya mungkin mati di jalan karena apa? Itu kita langsung menanyakan ke customer posisi dan lokasi. Kita bisa langsung rescue. Yang kita lakukan biasanya switch unit gitu. Kita bawa unit baru yang performanya bagus, kualitasnya bagus, kita tukar switch unit gitu. Switch unit ya, oke. Menurut Mas Habib nih, apa yang paling membedakan proses maintenance di Osborne dibanding rental mobil pada umumnya gitu? Oke. Kalau dari saya sendiri ya, saya sebagai PIC maintenance ini kita merecap hampir komplit seluruh bagian di unit gitu. Contohnya oli mesin itu sudah pasti. Terus yang kedua dari bagian motor fan, bagian radiator, dan yang utama dan pasti adalah bagian ban. Nah, kenapa jadi suatu hal yang penting? Karena di beberapa rental mungkin ban itu nggak terlalu data yang secara lengkap gitu. Nah, kita mendata secara lengkap, baik tahun, terus dari bentuk fisiknya layak atau tidak, seperti itu. Yang paling mencirikan beda itu di Osborne itu yaitu Apa sih kesalahan kecil yang kalau misalnya dibiarkan itu bisa berkembang menjadi kerusakan besar gitu pada unit? paling berpengaruh adalah kita kelupaan atau tidak mencatat servis berkala di unit itu. Nah, kita ibaratkan gini, servis berkala itu yang paling utama adalah pergantian oli. Nah, oli itu kita asumsikan sebagai darah kita di tubuh kita gitu. Nah, ketika darah itu kotor dan tidak tersirkulasi atau tidak dilakukan pergantian, maka penyakit gitu kan kalau di tubuh kita gitu, penyakit, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain gitu, bisa menjalar kemana-mana. Nah, begitu juga dengan mesin gitu. Ketika oli tidak diganti, maka akan merembetnya kemana aja, ke bagian mesin-mesin yang lain, seperti itu. Dengerin ya guys, buat kalian yang malas servis ganti oli ini penting banget, servisnya sepenting itu karena bisa jadi kerusakan yang besar, kata Mas Habib, jika tidak diperhatikan. Lanjut ke pertanyaan penutup atau pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Mas Habib bisa kasih pesan ke calon customer Osborne, apa sih yang pengen Mas Habib sampaikan tentang bagaimana cara menjaga kualitas setiap unit gitu? Mengenai pesan untuk para customer ya, mengenai menjaga kualitas unit yang dia gunakan di rental ini, yang pertama pasti ketika pemakaian itu harus benar-benar pemakaian yang smooth kalau bahasanya. Para customer tuh anggap bahwa unit-unit yang rental yang dia pakai tuh bahwa seperti mobilnya sendiri gitu. Salah satu saran saya ketika memang customer itu mau menggunakan, apalagi banyak customer kita itu biasanya sewa bulanan ya, bisa tuh customer untuk mereport setiap odometer yang dia pagi-pagi ketika dia mau menggunakannya, bisa report dulu nih ke kita, odometer segini. Nah, untuk data kita di recap apakah perlu servis atau tidak. Terus juga untuk customer itu bisa nih, ada nih beberapa orang yang menggunakan mobil ketika dinyalakan di saat mesin dingin langsung digunakan. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Lebih baik ketika mobil-mobil baru tidak terlalu lama seperti mobil yang tahun-tahun lama gitu, yang perlu dipanasin sampai 5 menit, 10 menit. Nah, untuk mobil baru ini sampai sekiranya RPM di 800 atau 900 seperti itu. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan dari aku untuk Mas Habib selaku PIC Maintenance di Osborne Rental Jakarta. Buat kalian yang ada pertanyaan juga, mungkin bisa langsung nanti ditanyain aja di kolom komentar dan nanti akan Mas Habib jawab juga. Oke, terima kasih Mas Habib sudah menjawab pertanyaan. Sama. Semoga kalian suka videonya. See you guys on the next video. Bye-bye. Bye.